pasti diakui. Nah, perusahaan mengakui rugi segera tanpa melihat apakah transaksi memiliki substansi komersial maupun tidak. Ya. Alasan dibalik itu apa? Nah, di sini saya tuliskan, perusahaan seharusnya tidak memiliki nilai aset melebihi harga ekuivalen tunai. Harga ekuivalen tunai itu sama dengan harga beli. Jika rugi ditunda, maka aset akan dilaporkan terlalu tinggi. Nah, ini kan juga bertentangan dengan prinsip konservatisme. Juga bertentangan dengan prinsip nilai wajar. Ya. Jadi dengan pendekatan nilai wajar yang sekarang ini kan kita akan melaporkan aset itu sebisa mungkin mendekati kondisi real gitu loh. Ya kan? Nggak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Ya kalau ada selisih itu normal ya. Karena akuntansi kan bukan ilmu pasti. Tapi selisihnya tidak signifikan. Ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Misalnya information processing menukarkan mesin model lama dengan mesin model baru ke sebuah toko namanya Jared Business Solutions. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Nah ini contoh ya bahwa nanti kalau di soal itu sudah ditulis begini. Jadi Anda nggak perlu pusing, Anda hanya perlu mikir saja bahwa kalau memiliki substansi komersial artinya apa? Laba atau rugi dua-duanya diakui. Sudah itu aja. Tapi kalau tidak atau lack of commercial substance, tidak memiliki substansi komersial, yang tidak boleh diakui adalah laba. Kalau tidak diakui perlakuannya, lalu bagaimana? Mengurangi cost aset yang kita terima. Ya. Mesin lama memiliki nilai buku 8.000, ngitung nilai buku kan paham ya, cost dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, ini data cost-nya ada, akumulasi depresiasinya ada, sehingga juga memperjelas angka 8.000 itu. Nilai wajar 6.000. Kita punya aset, nilai yang tercatat menurut kita, nilai buku, ya, nilai buku kan nilai yang tercatat itu. 8.000, tapi nilai wajarnya 6.000. Kira-kira laba atau rugi? Rugi. Karena nilai wajarnya, nilai realnya di bawah yang kita catat. Harga mesin baru 16.000 dan mesin lama dihargai 9.000. Maka perusahaan akan menghitung kos mesin baru sebagai berikut, ya. Nilai atau harga mesin baru 16.000 dikurangi nilai tukar mesin lama 9.000, ya. Nah, sehingga perusahaan harus mengeluarkan aset berupa kas 7.000. Nilai wajar mesin lama itu 6.000. Sehingga kos mesin baru 13.000. Ya. 13.000. Sebetulnya ngitung ini juga Anda bisa langsung ya. Kalau nanti misalnya ada data mengenai kas yang dikeluarkan berapa, ya. Ini supaya pegangannya itu jelas. Pegangannya begini. Pegangannya kan tadi itu ya. Untuk menentukan berapa kos aset yang diterima itu adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau yang diterima, mana yang bisa ditentukan lebih jelas. Kalau kas itu kan jelas nilai wajarnya yang diserahkan itu berapa. Nah kalau aset yang diserahkan kita perlu data nilai wajarnya berapa. Nah, jadi kalau kita kembali ke pedoman ya kira-kira seperti itu. Oke.
Kemudian laba atau rugi pertukaran itu kita hitung dengan cara membandingkan nilai buku dan nilai wajar. Nilai wajarnya 6.000, nilai yang tercatat, nilai buku 8.000. Jadi kita rugi, ya. Jurnalnya yang pasti kalau di pertukaran ini kita akan mendebit akumulasi depresiasi. Ya. Kita akan mengkredit cost mesin lama. Kalau ada kas yang dikeluarkan, kita akan mengkredit kas. Ya. Kalau rugi dicatat di sisi debit, laba dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian perhitungan cost aset yang baru sudah dihitung, ya sudah kita tinggal debit mesin, hasil perhitungannya tadi sudah ya. Kas yang kita keluarkan plus nilai wajar aset yang kita serahkan. Akumulasi depresiasi, datanya sudah ada. Rugi, perhitungannya di bawah sudah ada. Kemudian mesin, ya. Ini kalau mau diberi keterangan dalam tanda kurung boleh. Mesin lama, yang di sisi kiri, kalau mau diberi keterangan dalam tanda kurung boleh mesin baru. Tapi jangan ditulis mesin baru gitu ya. Karena nama akunnya kan mesin. Ya. Keterangan baru atau lama itu ditulis dalam tanda kurung. Artinya kalau dalam tanda kurung itu bukan merupakan bagian dari nama akun, gitu ya. Kemudian kas berapa tadi? 7.000. Oke, ini contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya. Jika dalam transaksi ini ada substansi komersial. Nah, perusahaan akan mencatat kos aset yang baru sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Nah, ini yang saya cetak miring ini jadi pegangan saudara ini. Nilai wajar aset yang diserahkan. Karena memiliki substansi komersial, maka kalau ada laba juga diakui. Ya. Nah, kita punya pedoman tadi ya. Yang kita catat sebesar apa? Nilai wajar aset. Kita lihat contohnya, Interstate Transportation Company menukar truk lama dengan truk baru ditambah dengan kas. Truk lama memiliki nilai buku 42.000, rinciannya kos 64, akumulasi 22. Nilai wajar truk lama 49. Kira-kira laba atau rugi nih? Laba. Kita punya truk, nilai bukunya, nilai yang tercatat itu 42, ternyata nilai wajarnya 49. Laba 7.000 ya, udah pasti. Nah, kemudian kalau ini beda dengan tadi. Kas yang harus dibayar sudah dituliskan, nggak perlu ngitung, sebesar 11.000. Seandainya yang bawah ini saya tutup pun Anda sudah bisa ngitung. Berapa kos truk yang baru? Pedomannya tadi itu, ya, pedomannya adalah nilai wajar aset yang diserahkan. Yang kita serahkan asetnya berupa apa? Truk lama, nilai wajarnya berapa? 49 ditambah kas. Ya udah, itu adalah yang kita serahkan, nilai wajar yang diserahkan itulah yang kita akui sebagai kos aset yang baru. Jadi, nah ini keterangan yang di bawahnya itu untuk memperjelas saja itu. Tapi tanpa itu pun Anda sudah paham itu ya. Ya, yang penting pedomannya itu sebetulnya. Oke. Kemudian labanya juga tadi sudah kita hitung ya, nggak perlu lagi Anda lihat di sini. Sekarang jurnalnya. Debit apa? Truk